Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala i'tikafa min ubudiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Sahabat Nahdien dimanapun Anda berada, rahimallahu jami'an. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan. Salah satu hari yang sangat krusial, sangat penting dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Selain di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, di sana juga merupakan puncak dari ibadah puasa kita. Sampai-sampai karena begitu pentingnya ada satu makalah mengatakan wa akhiruhu itkun minan nar. 10 akhir di bulan Ramadan merupakan pembebasan diri kita dari api neraka. Dan di 10 bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini pula Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan i'tikaf sampai beliau wafat. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi awakhir syahri Ramadan hatta tufiya. Summa i'takafa azwaju ba'dah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan i'tikaf di akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian para istri-istri beliau juga melakukan hal yang sama setelah kewafatan beliau. Ma'asyiral muslimin, sahabat Nahdiyin dimanapun Anda berada, i'tikaf adalah salah satu ibadah di dalam syariat Islam, bahkan dianjurkan terutama di 10 akhir di bulan Ramadan ini. I'tikaf itu berangkat dari akar kata itakafa ya'takifu itikafan yang artinya adalah menahan diri atau bertempat pada satu tempat. Sedangkan menurut syariat, i'tikaf itu adalah al-lubsu fil masajid bisyaratil makhsusah, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu. Sedangkan tujuan dari i'tikaf sendiri adalah tahliyatul qulub min sawaghilid dunya ila tahqiqil ubudiyah ila Allah Ta'ala, yaitu membersihkan hati dari keruwetan-keruwetan dunia, dari kesibukan-kesibukan dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seorang itu sudah melakukan ibadah i'tikaf secara benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan melakukan totalitas diri, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang endingnya, intinya, akhirnya di dalam jiwanya ada ketenangan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi untuk sampai pada derajat ini tidak serta-merta kita gampang melakukannya. Dibutuhkan keuletan-keuletan, dibutuhkan kesabaran-kesabaran, dan tentunya harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah disampaikan ulama-ulama kita, baik itu syarat-syarat zahir ataupun batin. Jamaah sahabat Nadin dimanapun Anda berada, rahimahullah jami'an. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji Limadhabi Imam Syafi'i disampaikan bahwa seseorang supaya itikafnya hasil, supaya itikafnya sah, maka dia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah niat. Al-awwal huwa an-niyah. Artinya, niyah di sini sangat penting. Andai saja ada orang melakukan berdiam diri di masjid atau melakukan i'tikaf tapi tanpa niat, tentu ini tidak sah. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu al-i'tikafa fi hadil masjid sunnatalillahi ta'ala, ketika itu adalah sunnah. Sedangkan ketika itu adalah fardu atau nazar, maka nawaitu al-i'tikafa fi hadil masjid nazran lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena nazar fardu lillahi ta'ala. Kemudian syarat yang nomor 2
dalam kitab yang sama, dalam Fiqhul Manhaji disampaikan bahwa supaya itikaf kita benar-benar sah secara syariat, selain niat, yang nomor dua adalah wasani al-lubsu fil masjid. Dia harus berdiam diri di dalam masjid. Dari bahasa ini juga disampaikan bahwa orang supaya iktikafnya sah ada bahasa masjid. Sehingga andai saja ada orang itu niat iktikaf, nawaitu al-iktikaf, sudah niat, akan tetapi dia tidak berdiam diri di dalam masjid, mungkin di dalam pondok, atau mungkin di dalam ruangan, atau mungkin saja di dalam musola yang bukan termasuk kategori masjid, maka menurut mazhab Syafi'iyah hal ini dianggap tidak sah. Dan juga dari bahasa ini juga ulama mengatakan bahwa kata-kata masjid nanti mengecualikan orang-orang yang di situ tidak bisa masuk ke masjid, yang di situ diharamkan masuk ke masjid, diantaranya adalah orang haid. Secara otomatis orang yang haid ketika niatnya i'tikaf di dalamnya, maka tidak bisa atau tidak sah i'tikafnya. Kemudian jamaah pemirsa yang kami muliakan, bahwa untuk mencapai derajat yang saya sebutkan tentang kejiwaan yang tenang, dia harus memenuhi syarat-syarat lain selain dua syarat yang disampaikan oleh syariat. Artinya ketika orang sudah memenuhi dua syarat tersebut secara fikih, maka dia sah. Akan tetapi untuk pada taraf ruhaniyah, taraf yang di situ bisa menjadikan ketenangan jiwa seseorang di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dia harus memenuhi beberapa syarat-syarat lainnya. Dalam literatur fikih dan kitab-kitab salah disampaikan bahwa ulama menyampaikan supaya itikaf kita benar-benar diterima oleh Allah dan akhirnya memberi dampak kepada ruhaniyah kita. Salah satunya yang pertama adalah harus tarkul amradul batiniyah. Dia harus meninggalkan perkara-perkara, penyakit-penyakit di dalam hatinya. Apa itu penyakit hati? Banyak sekali. Salah satunya adalah takabur. Ketika orang itikaf tapi di dalam hatinya masih ada sifat takabur, maka secara otomatis itikafnya akan ditolak oleh Allah. Di antara lainnya adalah penyakit-penyakit hati yang harus dijauhi ketika itikaf adalah ar-riya, yaitu pamer, supaya orang memuji dia di dalam masalah itikaf. Itu pun juga akan menjadikan itikaf itu batal, akan menghilangkan pahala itikaf ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi namimah, itikaf tapi sambil mengadu-ngadu, mengadu domba saudaranya, maka itu juga akan membatalkan sekali. Banyak sekali amrot-amrot, penyakit-penyakit batiniah di dalamnya. Kemudian syarat yang nomor dua, supaya seorang itu itikafnya diterima oleh Allah secara zahir dan batin adalah yaitu dia harus tarkul al-karohah walahwi. Dia harus meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah, dan al-laghwi, yaitu perkara-perkara yang sia-sia tidak gunanya. Perkara-perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah, salah satunya mungkin yaitu adalah ketika i'tikaf dia sambil merokok. Maka ini juga makruh hukumnya dan akan menjadikan nilai i'tikaf itu sendiri ditolak oleh Allah. Di antaranya lagi mungkin ketika i'tikaf dia sambil ngemil, jajan dan lain sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi nilai i'tikaf itu sendiri. Kemudian di antara dari contoh-contoh yang lahwi, hal-hal yang sia-sia ketika melakukan i'tikaf, yaitu dia i'tikaf sambil main HP, sambil main game, sambil ngobrol-ngobrol duniawiyah. Ini juga mempengaruhi nilai-nilai i'tikaf yang akhirnya konsekuensinya nanti menjadikan ditolak oleh Allah i'tikafnya. Kemudian yang nomor tiga, di antara hal-hal yang nanti juga diperhatikan di dalam i'tikaf kita supaya benar-benar mempunyai nilai, punya kualitas di dalam i'tikaf kita adalah ayyakuna bistighali ta'atillah bi qiraah
wa dzikri wa tilawatil Quran. Yang nomor 3, supaya itikaf kita benar-benar diterima oleh Allah dan punya nilai lebih yang akhirnya menjadikan kita tenang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah dia ketika itikaf harus istighal bi taatillah. Harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan cara berzikir atau biqiraah atau membaca Al-Qur'an, atau juga dengan bi muzakaratil ulum, dengan membaca kitab-kitab syariat. Dengan cara demikian ini akan menjadikan kita semakin cepat mengena yaitu tujuan dari iktikaf itu sendiri. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang iktikaf itu seperti halnya orang yang berhadapan kepada raja, yaitu tentu supaya kita diridhoi oleh raja, supaya kita mendapat izin dari raja tersebut, tentu kita harus dengan sopan santun, dengan bahasa yang baik, tidak melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan raja tersebut. Jamaah sahabat Nahdien dimanapun Anda berada, rahimahullah jami'an, itu tadi adalah beberapa trik-trik atau pesan-pesan, cara-cara yang disampaikan oleh ulama supaya iktikaf kita benar-benar punya nilai, berkualitas, dan nantinya akan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar selamat, menjadikan kita di dalam menjalani kehidupan kita ini penuh dengan ketenangan jiwa, tidak menjadi orang yang goyah. Dan akhirnya, supaya kita di akhir bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.